Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita semua, kepada sahabat-sahabat pemasyarakatan dimanapun Anda berada. Selamat datang di channel YouTube Lapas Banyuasin, dan jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Lapas Banyuasin sehingga kami dapat memberikan informasi dan konten-konten yang bermanfaat buat kita semua. Pada kesempatan hari ini juga kami akan memperkenalkan konten YouTube kita yang terbaru, yaitu Napi Jadi Dai. Nah, program ini merupakan program yang dibuat oleh Kasih Binadik Lapas Banyuasin, yaitu Pak Febrianto, yang dimana bertujuan untuk menjadikan narapidana yang pada awalnya tersandung dengan hukuman atau tindak pidana sehingga masuk ke lapas, sehingga kami berikan pembinaan, yaitu pemahaman mengenai pembelajaran mengenai agama Islam, fikih, hadis, dan tata cara sholat maupun belajar Al-Quran. Di kesempatan hari ini juga kami telah mengundang narasumber yang merupakan santri Lapas Banyuasin, warga binaan kita, yang telah melaksanakan program pembinaan di Lapas Banyuasin, sehingga pada kesempatan hari ini sudah bisa menampilkan dakwahnya atau pengalaman-pengalamannya selama dia belajar di Lapas Banyuasin, sehingga dapat memberikan informasi buat kita semua di luar. Selamat datang Mus Mulyadi, atau sering kita panggil dengan Black. Tapi kalau kami manggilnya nih Ustadz Mus. Kalau Black itu sesuai dengan mukanya, tapi imannya Ustadz. Baik, hari ini itu Ustadz Mus Mulyadi akan menyampaikan dakwahnya, dan kita ketahui bahwasanya dalam hadis menjelaskan bahwasanya sebaik-baiknya manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Kepada Mus Mulyadi kami persilahkan untuk memberikan informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba qala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ahya sadaqallahul azim. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah memberikan kita kenikmatan yang begitu besar. Yang paling utama adalah nikmat iman dan kesehatan. Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zamannya jahiliyah sampai ke zamannya Islamiyah, dari zamannya gelap gulita sampai ke zamannya terang benderang, dari zamannya Utsman bin Affan sampai ke zamannya Black yang tampan. Kaum muslimin dimanapun kalian berada, kenapa ketika kita tidak sholat Allah kafirkan kita? Padahal orang yang tidak sholat Allah kafirkan. Imam Syafi'i pun juga berkata, barang siapa yang tidak melakukan sholat, maka jangan kau sholati. Kenapa sebenarnya itu? Orang yang tidak puasa masih Islam, orang yang tidak bersedekah masih Islam, orang yang tidak membayar zakat masih Islam, orang yang tidak haji masih Islam. Ketika kita tidak sholat, Allah kafirkan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, malam yusolli wa huwa kafirun. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka Allah kafirkan dia. Ini hadis sahih, hadis muttafaq alaih. Ketika kita diperintahkan untuk salat, sebenarnya bukan untuk membebani kita, agar sifat-sifat baik kita muncul sendirinya. Ketika Allah perintahkan kita salat, sebenarnya kasih sayang Allah kepada kita itu sangat besar, agar kita terhindar dari sifat-sifat buruk,
agar kita tidak masuk dalam nerakanya Allah. Neraka orang yang tidak sholat itu adalah neraka sakor. Mungkin kalian pernah dengar dalam kehidupan sehari-hari ada orang bilang dia tidak sholat, tapi dia orang baik. Dia sering sedekah, dia sering membantu orang. Dia tidak zina, tapi dia tidak sholat. Menurut saya, dia bukan orang baik. Dia orang yang paling jelek menurut saya. Kenapa? Karena dosanya orang yang meninggalkan sholat paling besar daripada dosa orang yang berzina. Ketika kita meninggalkan sholat, berarti kita telah menghancurkan agama kita sendiri. Bagusnya sholat kita, berarti berdirinya agama kita. Ketika seorang hamba melakukan sholat tegak, lurus, ketika dia mau takbir menghadap Allah, Allahu Akbar, ketika itu juga didatangkan Allah seluruh dosa-dosa kita yang waktu kita lakukan. Dosa kita di masa lalu itu didatangkan Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Utiya bikulluhu biha kulliha." Dosa-dosa di masa lalu akan didatangkan Allah. Dosa tangannya, dosa mulutnya, dosa kakinya, dosa sering menghina orang, menjelekkan orang, dosa yang tidak pantas kita lakukan, dosa yang tidak pantas kita lihat, bahkan dosa-dosa yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Itu didatangkan Allah waktu ketika kita berdiri tegak lurus untuk melakukan salat. Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang hamba melakukan salat, ketika dia mau melakukan ruku dan sujud, dosa-dosa itu dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala di pundak kita. Ketika hamba itu melakukan sujud dan ruku, dosa itu dengan berguguran jatuh bersatu, jatuh dengan jatuhnya sendirinya. Gugur semua dosa-dosa itu. Satu dosa pun tidak akan tertinggal. Nah, saudaraku sekalian, ketika kita melakukan berbuat baiklah kepada keluarga yang terlebih utama. Ajarkanlah anak-anak istri kita sholat. Karena apa? Ketika kita mengajarkan anak istri kita sholat, kita ajarkan Al-Fatihah, pahala yang dibaca oleh anak istri kita ketika dia masih hidup sampai dia mati diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kenapa? Karena kita yang mengajarkan dia Al-Fatihah. Coba kalau orang lain yang mengajarkan anak istri kita Al-Fatihah, pahalanya orang lain yang mendapatkannya, bukan kita. Kalau kita sendiri, orang tuanya sendiri mengajarkan dari Al-Fatihah, sholatnya, kita ajarkan, pahala yang diberikan Allah kepada kita, anak istri kita melakukan sholat, ketika kita ajari dia, sampai ke dia mati, dosa itu terus mengalir kepada kita. Pahala itu terus mengalir kepada kita. Sampai ke akhir hayat anak istri kita. Saudaraku, kita hidup di dunia ini tidak akan lama. Semakin waktu bertambah, semakin dekat ajal kita. Bahkan saya sering mendengar sebuah lagu, sebatang pohon daunnya rimbu, lebat buahnya serta daunnya, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembayang apa gunanya, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembayang apa gunanya. Walaupun kita hidup 1000 tahun kalau kita nggak sholat, nggak ada gunanya. Hidup kita 2 hari di dunia ini kalau kita melakukan sholat, alhamdulillah, itu manfaatnya besar. Saudaraku, kaum muslimin dimanapun kalian berada, mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita dengarkan ceramah agama yang telah disampaikan oleh Ustadz Mus atau sering kita sebut dengan Black. Ya Black ya. Semoga setelah bebas nanti benar-benar jadi dai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan paling tidak jadi dai diri sendiri, bahkan dapat mengajari keluarga. Amin. Amin ya rabbal alamin ya. Demikian tadi ceramah agama yang telah disampaikan oleh Ustadz Mus. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.